Invest, it's time. PT Krakatau Steel Tbk ataupun kode saham KRAS ini adalah emiten yang sedang rame-ramenya diperbincangkan oleh para investor, dan sahamnya juga sudah mulai turning point. Dari sebelumnya terus mengalami declining, tapi sekarang sudah mulai ada signal membalikan arah. Ada apa ya? Nah, kita lihat beberapa achievement-nya sangat luar biasa beliau itu. Akhir-akhir ini salah satunya adalah melakukan restrukturisasi perusahaan, terutama restrukturisasi utang senilai 2,2 billion US dollar atau kurang lebih 35 triliun rupiah, terbesar kalau nggak salah ini di Indonesia. Dan yang lebih menonjol lagi sekarang ini, selama 8 tahun terakhir ini akhirnya Krakatau Steel membukukan laba bersih. Nah, selamat datang di Omfin Channel, Pak Silmi Karim. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Ya, luar biasa. Pak, terima kasih nih sudah hadir di Omfin Channel, dan kita sangat merasa terhormat sekali kedatangan beliau. Pak Silmi, langsung saja kami ingin bertanya kepada Bapak supaya investor semuanya mendengar ya, bahwa sekarang ini Krakatau Steel baru-baru saja melakukan rebranding ya, setelah 50 tahun ulang tahun dari Krakatau Steel. Kira-kira apa ini, Pak? Maksud dari rebranding ini untuk apa? Dan apa tujuan strategisnya buat Krakatau Steel ke depan? Yang kira-kira bagaimana dengan lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dan dibandingkan dengan Krakatau Steel yang dulu, Pak? Rebranding ini itu adalah semangat baru dari Krakatau Steel. Kita akan melakukan satu proses panjang, melakukan restrukturisasi, terus kemudian transformasi. Nah, semangat baru ini kita perlu wujudkan dalam visualisasi. Nah, visualisasi yang kira-kira bisa mencapai internal dan eksternal itu adalah logo. Nah, kemudian di situ kita masukkan nilai-nilai yang kita inginkan ya, dalam proses transformasi untuk menggerakkan seluruh karyawan, ya, menggerakkan pimpinan-pimpinan ya, agar itu menjadi satu pegangan ya, untuk bisa mencapai satu tujuan yang kita inginkan. Nah, di situ kan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah progresif. Progresif itu kan lebih maju, lebih depan ya, menggambarkan satu hal yang tidak biasa. Jadi saya memang mendorong karyawan tuh untuk punya semangat progresif ya, karena energi ini ya, diperlukan untuk membangkitkan lagi KS. Lebih inovatif juga ya, Pak ya? Ya, masuk ke di situ ada inovasinya, kemudian kreativitinya, pokoknya lebih maju. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu baik di internal maupun eksternal. Di masing-masing divisi, bagian, direktorat, ini harus bisa berkolaborasi. Ya, yang tadinya misalnya sendiri-sendiri, saat ini merupakan satu bagian, satu kolektif besar daripada individu di Krakatau Steel. Nah, untuk kolaborasi keluar ini penting, karena ke depan tuh kan kemitraan tuh salah satu hal yang penting untuk kita pegang, khususnya di Krakatau Steel, agar kita bisa mempercepat proses daripada transformasi. Kalau kita ini kan sharing ekonomi. Sharing ekonomi ya, Pak. Sharing building ekonomi. ekosistem yang baru ya. Jadi daripada saya bikin pabrik terus kemudian perlu waktu 3 tahun, 2 tahun untuk menyiapkannya. Sementara di luar nih ada pabrik-pabrik yang kapasitasnya belum optimal. Ya saya gandeng aja. Yuk. Tapi ini untuk produk hilir. Untuk produk hilirnya. Nah, ini kan kolaborasi. Betul. Ya, di dalam dan di luar. Jadi dua-duanya untung. Mitranya bisa mendapatkan utilisasi lebih baik. Ya, kemudian KS-nya mendapatkan satu kemudahan-kemudahan yang tidak diperoleh kalau kita bangun sendiri. Dan kita kan punya keterbatasan untuk melakukan investasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, robust.
ya. Robust ini kan menunjukkan satu kekuatan, strength, ya, sebagai leader, ya, industrial leader di bidang baja. Ya, ini saya bangkitkan juga semangat dan juga kebanggaan maupun juga positioning kita, ya, supaya mereka jangan terpikir bahwa wah rugi terus 8 tahun, kemudian ada rasa kesulitan, utangnya besar. Enggak, kita kan saya melatih fighter, saya melatih petarung, ya. Jadi saya lebih membuat suasana kompetisi agar mereka bermental juara. Jadi saya mengusahakan setiap minggu itu ada recognition kepada tim atau karyawan yang bisa membukukan satu keberhasilan. Ya, jadi prinsipnya adalah kalau kita mau punya tim yang juara, itu harus kita latih menjadi juara. Nah, tadi yang ditanyakan kaitan dengan rebranding ini salah satunya tujuannya itu. Jadi ada simbol visual yang bisa menjadi satu bagian daripada transformasi. Iya, jadi logonya sudah berubah dari warna merah, ya, tempat kayak apa untuk produksi dari baja diganti warna biru, ya. Iya. Jadi sudah menyimbolkan suatu kebaruan yang luar biasa. Jadi restrukturisasi kredit 2,2 billion US dollar besar sekali berhasil, ya. Kalau nggak salah 12 Januari 2020 tanda tangan. Iya. Kemudian transformasi dari Krakato yang dulu menjadi Krakato yang sekarang. Nah, kita ingin tahu, Pak, kira-kira pada saat Bapak pertama kali masuk Krakato Steel kondisinya seperti apa, dan kemudian begitu Bapak masuk akan dibuat menjadi seperti apa, lebih jelas lagi, Pak. Kalau ketika saya bergabung kan sebagian besar udah tahu, ya, hutang besar, kemudian juga import tinggi, ya. Iya. Terus kemudian juga rugi selama sekian tahun dan lain sebagainya. Apa yang saya jualkan adalah satu mimpi, ya. Mimpi yang kira-kira bisa tercapai. Ya. Saya tuh suka juga gitu. Saya baru baca ada Bung Karno pernah menyampaikan gitu, ya. Iya. Mimpilah setinggi langit, ya. Jika jatuh, ya, kalian akan ada di sekitar bintang-bintang, ya. Jadi kita punya mimpi doable, ya. Terus kemudian ini merupakan satu mimpi yang bisa bersama-sama kita wujudkan. Apa itu? Ya. Satu adalah 10 juta ton itu harus terwujud. Di Indonesia, khususnya di Krakatau Steel, 10 juta ton harus terwujud. Kenapa? Konsumsi per kapita tuh akan baja di Indonesia masih rendah. Di bawah 60 kg per kapita per tahun. Bila dibandingkan yang lain tuh udah besar-besar. Dengan Korea Selatan mungkin jauh sekali, Pak, ya? Iya, 1.300 kilogram. Artinya kan potensi pasarnya itu besar. Ya. Nah, kalau kita bicara potensi pasar, ya kita harus ambil satu posisi. Di mana kita? 10 juta. Nah, terus kemudian apa kita mau bermain di hulu atau sampai ke hilir? Tentu jati diri KS awalnya itu adalah di hulu. Tapi juga jangan kita lupakan hilir. Betul, Pak. Ya. Kenapa hilir ini penting? Karena kalau di hulu itu kita bermain dengan komoditi. Kalau di hilir kita bermain dengan satu kepuasan pelanggan, satu quality yang langsung dirasakan oleh pelanggan. Kita bisa masukkan value-value lain yang tidak hanya melulu tergantung kepada harga. Iya. Salah satu yang saya paling nggak suka itu dalam menjalankan suatu usaha, ya, atau memimpin satu perusahaan itu selalu bersaing dengan harga. Padahal bersaing dengan harga itu tidak akan mendapatkan satu manfaat optimal. Kita harus memberikan satu added value sehingga harga itu menjadi irrelevant. Kan bisa dengan servisnya,
pelayanannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang lagi kita bangun, tetapi wujudnya seperti apa? Salah satunya yang saya akan kembangkan selain hilir itu adalah saya bikin platform digital ya untuk baja. Dan ini tidak eksklusif buat KS. Tetapi eksklusif untuk ya produsen yang memproduksi produknya mengedepankan kaidah-kaidah standar nasional yang baik. Ya. Sehingga itu bisa menjadi satu ekosistem yang baik juga buat Indonesia. Kasihan pelanggan yang tidak tahu mana SNI yang benar, mana yang sesuai. Ya, mereka tahunya hanya ini SNI. Nah, ini saya akan kurangi dengan edukasi maupun juga platform transaksi yang menggunakan satu teknologi. Cuman ini prosesnya pelan-pelan, ya. Kita nggak bisa merubah itu langsung seketika. Tapi paling tidak kita udah tahu ujungnya di mana. Iya, secara gradual prosesnya Pak ya. Ya, teman-teman investasi, Pak Silmi Karim ini luar biasa. Sebelum saya lupa, beliau itu kan sebelum sebagai direktur utama Krakatau Steel, beliau itu sebagai direktur utama PT Pindad. Teman-teman tahu produksinya apa. Kemudian juga direktur utama di PT Barata Indonesia. Dan kalau lihat pendidikannya luar biasa teman-teman. Beliau lulusan Harvard University di bidang pertahanan nasional dan internasional, Cambridge, Amerika Serikat di 2012. Kemudian juga Naval Postgraduate School di bidang manajemen pertahanan di Amerika Serikat juga. Dan Georgetown University, beliau lulusan di sana. Dan masih banyak lagi. NATO School di Jerman, wah luar biasa banget. Bapak itu terkenal juga sebagai direktur utama yang spesialisasinya itu adalah untuk menghandle BUMN yang sakit, Pak. Itu yang tertanam di masyarakat investor paling tidak. Nah, saya ingin bertanya, Pak, kira-kira penugasan yang baru Bapak sebagai direktur utama Krakatau Steel itu lebih berat mana dibandingkan dengan pengalaman Bapak yang lalu tuh? Waktu Bapak di Pindad, kemudian di Barata dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, setiap waktu itu ada challenge dan tantangan, dan saya mengalir orangnya. Jadi mungkin Tuhan juga memberikan tantangan itu semakin berat. Nah, jadi jawabannya udah tahu kan. Jadi dari waktu-waktu, jadi dilatih dulu, dites dulu, coba ini nih. Jawabannya secara tersembunyi teman-teman. Jadi tidak terus terang tapi sudah jelas ya. Jadi semakin kesini Tuhan memberikan challenge yang semakin berat. Ya. Semakin naik pangkat semakin berat cobaannya. Tapi kita yakin dengan kemampuan Bapak untuk berhasil di sana, Pak, untuk Krakatau Steel. Pak, kembali lagi ya di Krakatau Steel ini kan tantangannya kan selain melakukan kebaruan ya, maksudnya rebranding, kemudian transformasi, restrukturisasi. Juga kita menghadapi ancaman-ancaman produsen-produsen baja ataupun baja impor ya. Yang sekarang jangankan dalam kondisi yang biasa. Kondisi yang sekarang saja misalnya baja impor tentu saja akan berpeluang banjir ke tanah air karena ada Covid ya, Pak ya. Kira-kira strategi yang akan Bapak lakukan ataupun akan jalankan untuk menghadapi potensi demikian seperti apa? Dan bagaimana Bapak menerapkan strateginya di Krakatau Steel untuk bertahan dan perform serta ke depan. Nah, kebetulan Bapak kan juga sebagai Ketua Umum nih Asosiasi Industri Baja Indonesia. Kira-kira pandangannya seperti apa, Pak, terhadap hal semua itu? Satu yang kami lakukan adalah untuk bisa berdaya saing. Di sektor baja, di hulu, untuk bisa berdaya saing artinya cost production-nya harus kompetitif. Ya. Sehingga kalau dilihat ya dari struktur cost kita kalau dibandingkan itu jauh berkurang saat ini. Dari 35 juta US dollar per bulan menjadi sekitar 15 juta US dollar separuhnya, Pak ya? Lebih dari separuhnya. Jadi kita lakukan restrukturisasi, extreme cost cutting, ya, sehingga KS lebih kompetitif. Ya. Nah, dari situ baru kita bisa punya daya saing
Ya, mau main harga, oke, walaupun saya nggak suka. Mau main kualitas, tentu orang udah tahu kualitas KS. Kita punya track record yang baik. Terus kemudian mau bermain inovasi, kita nggak kalah. Mau bermain di market, kita pingin yang terdepan. Ya. Sehingga saya nggak begitu khawatir kalau kaitan dengan market. Yang saya khawatir adalah kaitan dengan level playing field. Jadi betul. ada ya negara-negara yang memang memberikan subsidi kepada produsen industri, ya salah satunya adalah industri baja, sehingga produk yang diekspor dari negara tersebut masuk ke Indonesia jatuhnya menjadi lebih murah. Nah, ini tidak fair. Nah, untuk merespon ketidak-fairan ini, tentu ada pemerintah yang masuk. Betul. Pak. Nah, di sini memang peran pemerintah sangat besar. Ya, kita terus melakukan pendekatan agar pemerintah bisa menetapkan misalnya adalah bea masuk anti dumping. Kemudian pengawasan atas barang beredar, kemudian penerapan standar nasional yang ada. Karena standar ini bukan hanya konteksnya adalah dari sisi produsen, tetapi konsumen wajib mendapatkan security, kepastian untuk bisa mereka memperoleh produk yang memang handal. Coba bayangkan, kasihan kan, orang bangun rumah misalnya bajanya tidak menggunakan standar yang baik. Kalau ada gempa, siapa yang tanggung jawab? Betul. Nah, ini kan perlu ada peran pemerintah. Nggak mungkin dong Krakatau Steel yang memeriksa. Ini kan kewenangan-kewenangan yang ada pada level pemerintah. Nah, kita melakukan pendekatan-pendekatan itu dan responnya cukup baik. Karena memang pemerintah pasti berkeinginan untuk memperbaiki tata niaga, memperbaiki industri, ya, sehingga ini menjadi satu kolektif, usaha kolektif, ya, memang tidak mudah, ya, karena memang perlu ada satu kebiasaan, ya, ataupun juga proses, tapi kita terus lakukan itu, ya, demi fairness, industri yang sehat di Indonesia, dan tentunya masyarakat juga mendapatkan manfaat dari itu. Jadi luar biasa sebenarnya prospek dari industri baja masih bagus sekali. Saya sendiri melihat, Pak. Jadi kalau kita lihat prediksi kebutuhan baja dalam negeri untuk tahun sampai 2 tahun ke depan 2022 mungkin lebih dari 19 juta ton. Betul. Bisa meningkat lagi, bisa sekitar 23 lebih ya, 23 juta ton di 2025. Tapi ada mispersepsi dari masyarakat. Jadi terutama masyarakat investor yang bertanya juga kepada Om Vin. Om Vin, bukankah industri baja itu industri sunset? Nah, kita ingin mendengarkan langsung, Pak, supaya lebih confident nih investor bahwa apakah betul bahwa industri baja itu sunset atau jangan-jangan malah prospektif gitu. Silakan, Pak. Jadi gini, melihat industri itu dilihat dari sisi strategis atau tidaknya terhadap national interest. Baja itu adalah mother of industry. Competitiveness daripada satu industri di suatu negara tergantung kepada industri baja. Betul. Nah, kemudian kita paham bahwa semua negara besar memiliki industri baja yang kuat. Amerika, China, Rusia, Inggris, Jerman, Korea, sama Jepang. Mereka punya industri baja yang besar dan kuat. Lihat industrinya maju berkembang. Betul, Pak. Itu. Ya. Kita lihat. Kemudian kita belum lagi menghubungkan dengan kedaulatan nasional. Ya. Masa kita perang tidak punya baja misalnya, ya, kita mau ganti pakai apa? Ya. Sehingga ini adalah hal yang strategis. Nah, untuk hal yang strategis itu pasti akan mendapatkan satu perhatian. Nah, perhatian dari mana? Ya, dari negara. Kemudian juga dari banyak sisi baja itu penting. Kemudian kalau kita melihat lagi
faktor strategis yang lain, ya, baja itu juga bukan hanya mempengaruhi dalam konteks industri. Jadi ada orang menyampaikan seperti ini. Kalau mau lihat satu negara industrinya maju atau tidak, infrastrukturnya maju atau tidak, lihat dari konsumsi per kapita. Dari Baja. konsumsi per kapita untuk Iya. baja ya. Nah, kalau kita akan bangun nih infrastruktur, ya, ambil contoh misalnya bukan hanya tol, tetapi jembatan-jembatan. Kalau perlu sampai jembatan Selat Sunda, ya. Ya. Kemudian industrinya otomotif, industri perkapalan, Indonesia negara maritim. Kebutuhan baja di Indonesia itu dengan mudah itu naik 2 kali lipatnya dengan mudah. Iya. Jadi sekarang industri defense ya pertahanan butuh baja. Kemudian industri-industri sampai rumah tangga. Industri rumah tangga betul Pak. Iya. Itu kan demand-nya luar biasa besar. Kulkasnya perlu baja. Ya. Ya. Kemudian microwave atau kemudian mesin cuci perlu baja. Ya, jadi kita jelaskan teman-teman. Jadi betul tadi penjelasannya bahwa industri baja itu bukan industri yang sunset, bahkan sangat prospektif ya. Dan itu menjadi indikator bahwa suatu negara itu akan menjadi strong, kuat atau tidak. Dan pasti akan menjadi industri strategis lah ya. Jadi jangan salah juga bahwa industri baja itu akan tetap prospektif. Pak, bicara lagi Pak, ini juga frequent asked question nih dari para investor. Nah, ada rencana kemarin itu spin-off untuk blast furnace ya, yang akhir tahun kemarin sedikit terhenti operasionalnya. Nah, pertanyaan adalah kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak sebagai komandan dari Krakatau Steel ini, langkah strategis untuk solve the problem ini dan bahkan bisa memberikan nilai tambah pada akhirnya kepada Krakatau Steel seperti yang dicita-citakan sebelumnya. Jadi blast furnace itu bukan sedikit berhenti, memang dihentikan. Dalam konteks competitiveness karena teknologi yang digunakan masih memerlukan satu proses lanjutan. Oh. Ini yang kita sedang lakukan perencanaan spin-off dan ini akan masuk satu partner untuk menata agar itu menjadi efisien. Saya sudah lihat bagaimana studinya, ya, studi awal, sekarang lagi kita masuk ke studi lanjutan, itu cukup efisien. Apa Bapak tidak ada misalnya untuk mengundang investor baru atau mungkin inisiatif joint venture sudah dilakukan Pak? Iya. Jadi kita memang pertama mengirimkan kepada partner-partner kita existing, ya, berminat nggak nih? Kita punya iron steel making, ya tentu dengan kelebihan dan kekurangannya kita tawarkan. Ketika kita mendapatkan satu tidak berminat, kita tawarkan keluar. Jadi saya pakai proses. Kita jangan sampai terkesan meninggalkan existing partner. Proses itu dilalui dengan sangat sistematik. Ya. Gitu. Terus kemudian kita undang yang lain, terus ada yang berminat. Terus terang yang berminat itu ada 2 untuk masuk. Ya. Sehingga kemudian ini kita proses. Ya tentunya untuk memproses ini kan kita mesti ada proses GCG-nya lah. Ya. Izinnya dan lain sebagainya. Nah di sini ya saya bisa sampaikan bahwa ada solusi. Jadi yang tadinya investasi 1 miliar US dollar ini dalam tanda kutip mangkrak, ini akan hidup lagi. Ya. Ya, dengan partnership efisien, ya, sehingga bisa menghasilkan produk yang juga kompetitif. Ya. Jadi ada jawabannya mengenai itu, tinggal tunggu waktunya. Kira-kira mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi akan siap. Wah, tinggal ditunggu saja teman-teman investasi ya. Rupanya Pak Silmi Karim sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan blast furnace ini yang tadi terhenti secara total karena ada komponen atau proses yang kurang yang mau disempurnakan. Dengan cara mungkin resharing ataupun undang expert baru, investor baru untuk sama-sama mengerjakan. Saya pikir sama dengan tadi ya, rebrandingnya adalah kolaboratif juga dengan
global, dengan dalam maupun di internal itu sendiri.